selamat siang Bu Sol. Selamat siang Ibu Cantik. Iya, kita ketemu lagi di Semanda Podcast. Saat ini kita mengangkat soal PP sama CGP ya Bu ya. Ya. Oke, kalau menurut Bu Sol tuh ya, Bu Sol tuh pengennya menjadi guru penggerak yang seperti apa sih Bu? Kalau ditanya guru penggerak seperti apa itu ya Bu ya, pasti jawabannya idealis. Kalau saya itu kita nggak usah bicara idealis, iya, makanya, bicara versi kita ya, aja. Pokoknya gini lah, jadi guru penggerak itu guru yang bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada sekolah, kepada murid, dan nanti mungkin juga akan berimbas kepada keluarga kita, Bu, anak-anak kita. Jadi kalau menurut saya harapan saya menjadi guru penggerak itu yang bisa menggerakkan dari diri sendiri, dari teman-teman, rekan sejawat, kemudian lebih ke menggerakkan anak. Oke. Saya tergelitik tadi Bu Sol berkata bahwa bisa berkontribusi terhadap sekolah, anak didik, bahkan berimbas ke keluarganya. Kalau Bu Sol kepengen itu mempunyai kontribusi, sekarang saya balik dulu. Dukungan atau support apa dari yang Bu Sol sebutkan tadi yang sudah Bu Sol terima supaya nanti pada akhirnya Bu Sol mampu berkontribusi terhadap itu tadi? Jadi jujur ya Bu ya, kalau misalnya kontribusi dukungan apa yang saya peroleh gitu dengan saya nantinya akan bisa memberikan kontribusi, itu jelas yang pertama itu dari keluarga dulu Bu, dari keluarga, dari anak, dari suami begitu ya. Kalau tanpa ada dukungan orang-orang yang saya cintai dari keluarga saya nggak bisa melaksanakan tugas mengikuti pendidikan guru penggerak ini, karena luar biasa kita harus sebagai individu ya. Saya kalau di sekolahan kan saya jadi guru, tapi kalau saya di rumah saya jadi ibu rumah tangga, saya jadi istri, saya jadi ibu begitu kan, jadi anggota masyarakat juga, jadi kan saya harus menjadi superwoman begitu. Jadi itu dukungan yang dari keluarga. Kemudian dukungan dari sekolah Bu, luar biasa Bapak Kepala. Terima kasih Bapak Suntono atas dukungannya terhadap Bu Sol dan juga CGP yang ada di Semanda. Saya sampai kaget itu Bu, kirain Pak Suntono kesini. Iya Pak Suntono ya, saya dukungan kepala sekolah itu yang luar biasa, memberikan support baik tidak hanya materi ya Bu ya, maksudnya bukan hanya sarana tapi juga motivasi-motivasi yang sifatnya itu lebih ke menyadarkan saya khususnya bahwa menjadi guru itu harus ikhlas, kemudian harus niatnya itu ditoto ulang sehingga dalam menjalankan tugasnya itu kita bisa membahagiakan anak, murid, membahagiakan kita, sehingga konsep merdeka belajar, merdeka mengajar itu jelas esensinya, sehingga menjadi tercipta suasana yang nyaman, tercipta pembelajaran yang bisa mewujudkan siswa yang bahagia lahir batin dunia akhirat, selamat lahir batin dunia akhirat begitu. Oke. Setelah penjelasan Bu Sol seperti itu ya, pertanyaan saya selanjutnya adalah murid impian yang Bu Sol inginkan itu seperti apa? Apa yang mereka yang secara iptek mampu menguasai, atau murid-murid yang dengan IQ tinggi, atau dengan murid-murid yang mempunyai karakter yang kuat? Kalau menurut Bu Sol itu harapan Bu Sol ya, saya bertanya secara pribadi, harapan Bu Sol itu murid impiannya seperti apa? Ya. Murid impian saya Bu, enggak usah muluk-muluk lah. Yang jelas itu satu tapi mewakili sukses dunia akhirat. Jadi jelas punya karakter sekali murid yang itu berkarakter, berakhlakul karimah. Karena menurut saya percuma sih kalau murid saya hanya pinter saja tanpa didampingi dengan akhlak yang mulia, itu nanti akan menjadi individu yang sesat kalau menurut saya. Jadi itulah saja yang murid yang sukses baik dunianya maupun akhiratnya. Oke, Bu Sol. Selama pendidikan ini sudah berjalan setengah jalan ya Bu ya? Itu dari Bapak Fasilnya bagaimana? Wah, luar biasa itu
Bapak Fasilnya tuh betul-betul membuat saya tuh seolah-olah bukan jadi Fasil, bukan saya, bukan jadi Fasil, tapi jadi bapak saya begitu. Pak Edi Santoso, Anda luar biasa. Menjadi bapak saya, inspirasi sekali beliau, begitu kebapaan, begitu. Menurut saya itu ketika saya sudah di posisi titik nadir yang terbawah begitu Bu ya, karena lelah, karena capek, karena apa begitu, melihat beliau di dalam memberikan apa namanya istilahnya memotivasi, pencerahan buat saya. Kemarin saja sebetulnya itu saya agak lebay Bu, ketika Bapak Edi itu memberikan usaha untuk kesadaran diri itu. Saya berusaha untuk mengalihkan perasaan emosi saya biar tidak menangis. Saya lihat teman-teman menangis tapi saya tidak. Tapi setelah selesai saya mau tidur, saya tuh teringat lagi katanya beliau gitu. Saya yang menangis begitu, tapi itulah saya tidak mau terlibat secara emosional ketika profesional begitu. Jadi saya nggak mau teman-teman saya lihat teman-teman saya nangis, tapi saya enggak. Saya alihkan sebagaimana sekuat tenaga saya untuk saya tidak fokus di apa yang disampaikan oleh Pak Edi tentang usaha kesadaran diri saya begitu. Jadi itu luar biasa Pak Edi, saya salut sekali. Kapan saya bisa ketemu secara darat dengan Pak Edi gitu. Pak Edi ditunggu nih Pak Edi, kapan ini mau kopi darat. Oke. Terima kasih Bu Sol sudah mewakili JGP angkatan kelima ya dari Kabupaten Demak. Semoga nanti Bu Sol beserta teman-teman sampai di ujung perjalanan JGP benar-benar menjadi guru penggerak sampai terbitnya sertifikat ya Bu, sertifikat guru penggerak, dan kita semua mampu berkiprah di dalam dunia pendidikan dan menjadikan dunia pendidikan di Indonesia itu menjadi pendidikan yang merdeka belajar dan merdeka mengajar. Amin. Oke, para pendengar setia Semanda Podcast, sampai di sini dulu podcast kita bersama ibu cantik kita, Ibu Soleka. Jangan lupa like, subscribe, and dengan juga ibu cantik kita Pepe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di podcast yang berbeda dengan bahasan yang berbeda. Mungkin kita bisa membahas mengenai horor yang ada di SMA Semanda ini. Terima kasih. Itu Masnya terima kasih, Mas sudah senyum-senyum membuat saya jadi tersenyum hari ini. Oke. Good luck semua. Thank you Bu Putri, love you.